Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok dari S1 Akuntansi K2 akan mempresentasikan terkait akuntansi badan usaha milik negara atau daerah. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Naswadia dengan rekan-rekan saya yaitu ada Sinta Dela Kroto Aini, Dinda Devtriana Daniswari, dan Amanda Ajeng Larasati. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk langsung memulai presentasi. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai definisi dari BUMN dan BUMD. Nah, jadi BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besarnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi maksudnya itu adalah ketika negara akan menyetorkan modal berupa uang atau aset ke perusahaan-perusahaan BUMN itu modal tersebut langsung diserahkan ke perusahaan tersebut. Jadi tidak melalui perantara atau pihak ketiga. Nah, sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan itu jadi eh, uang atau aset yang digunakan untuk membiayai perusahaan tersebut itu bukan merupakan kas negara atau dari APBN, tapi merupakan uang yang benar-benar sudah disiapkan atau dipisahkan oleh negara untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, sedangkan BUMD itu merupakan badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, jadi perusahaan perusahaan BUMN itu digolongkan menjadi dua kategori atau dua jenis. Yang pertama ada Persero dan ada juga Perum atau perusahaan umum. Jadi Persero itu merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya itu minimal 51% itu dimiliki oleh negara. Jadi perusahaan itu punya status badan hukum dan fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, tujuan dari dibentuknya Persero itu untuk menyediakan barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi dan memiliki daya saing yang kuat sehingga perusahaan itu bisa mencari profit semaksimal mungkin agar nantinya pendapatan yang dihasilkan itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, contoh dari Persero itu ada PT Kimia Farma, kemudian ada Pertamina, PT KAI, PT Garuda Indonesia dan sebagainya. Kemudian jenis perusahaan BUMN yang kedua itu ada Perum atau perusahaan umum yang keseluruhan modalnya itu dimiliki negara. Jadi modalnya itu tidak diperjualbelikan di masyarakat. Nah, dibentuknya Perum ini ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dengan harga yang mudah untuk dijangkau. Contohnya ada Perubulok, kemudian ada Damri, lalu ada Pegadaian, dan ada juga Perum Perumahan Nasional atau Perumnas. Nah, eh, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari BUMN dan BUMD. Yang pertama dari BUMN itu dimiliki oleh negara. Jadi seluruh modal atau aset-asetnya itu dimiliki negara kecuali di BUMN yang bersifat perseroan karena modalnya tadi kan bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Nah, yang kedua itu BUMN bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Jadi fokusnya bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi juga melayani masyarakat. Lalu yang ketiga adalah BUMN itu menjadi sumber pendapatan negara. Jadi keuntungan yang didapatkan dari BUMN itu nantinya eh, akan diakui sebagai APBN atau untuk anggaran negara. Lalu yang keempat itu resiko dari BUMN itu nantinya akan ditanggung pemerintah. Jadi misal kalau perusahaan-perusahaan BUMN itu mengalami kerugian, pemerintah bisa menjadi backup. Lalu yang kelima adalah menyediakan produk dan layanan yang strategis. Misalnya ada negara itu menyediakan listrik yang dikelola oleh PLN, kemudian ada BBM yang dikelola oleh Pertamina serta transportasi. Lalu yang selanjutnya adalah aturan operasional yang ketat. Nah, jadi em, pengelolaan pengelolaan dari perusahaan-perusahaan BUMN itu harus bersifat transparan dan diawasi secara ketat karena yang dikelola itu merupakan uang rakyat. Lalu yang berikutnya ada saham bisa dimiliki oleh publik jika BUMN tersebut jenisnya persero. Nah, jadi contohnya itu ada PT Telkom, terus ada juga PT, terus ada juga
seperti PT Kimia Farma, terus kemudian ada KAI dan lainnya. Lalu yang kedelapan adalah berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, jadi eh, hasil atau keuntungan dari BUMN itu merupakan salah satu roda penggerak pembangunan di level nasional. Kemudian karakteristik dari BUMD itu yang pertama dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi modalnya itu berasal dari provinsi, kabupaten maupun dari kota. Kemudian yang kedua adalah modal dari kekayaan daerah. Jadi uang atau kekayaan daerah itu yang disisihkan sama seperti BUMN tadi, jadi bukan merupakan dari APBD-nya. Lalu yang ketiga adalah didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perda yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian yang keempat bukan merupakan OPD, jadi berbeda dengan dinas-dinas atau kantor pemerintahan. Jadi BUMD itu bentuknya merupakan perusahaan. Lalu yang kelima adalah dikelola dengan prinsip dunia usaha. Jadi BUMD atau perusahaan-perusahaannya itu harus mencari keuntungan, tapi juga tetap harus bermanfaat untuk melayani masyarakat di sekitar daerah tersebut. Lalu yang keenam itu fokusnya pada kesejahteraan masyarakat dan daerah. Misalnya perusahaan BUMD itu menjadi penyedia air bersih seperti seperti PDAM, kemudian bisa juga membuka pasar daerah atau transportasi lokal seperti contohnya ada Transjateng, terus ada Transjakarta. Lalu eh, yang ketujuh, perusahaan-perusahaan BUMD itu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi sifatnya bisa lebih fleksibel dan bisa berkolaborasi dengan pihak swasta. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan penstabil ekonomi daerah. Jadi keuntungan yang dihasilkan dari BUMD itu nantinya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada siklus akuntansi BUMN dan juga BUMD. Nah, siklus akuntansi di BUMN dan juga BUMD itu seperti pada perusahaan pada umumnya. Jadi, prosesnya itu hampir sama pada perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu proses yang berkelanjutan yang mencakup pencatatan, penggolongan, dan penyajian data keuangan. Nah, di siklus akuntansi BUMN dan juga BUMD ini, itu sama diawali dengan pengidentifikasian transaksi. Nah, identifikasi transaksi ini yaitu mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi di BUMN, kemudian menganalisisnya untuk menentukan akun-akun yang terkait dan juga dampaknya pada persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansinya ini adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, kemudian yang kedua itu ada pencatatan di jurnal umum. Nah, jurnal umum ini sendiri itu merupakan catatan kronologis dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Nah, jadi pencatatan di jurnal umum ini itu pencatatan semua transaksi itu secara terorganisir ataupun catatan dari waktu ke waktunya itu runtut. Kemudian ada posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini itu tuh memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar yang mana isinya itu kumpulan perubahan saldo di setiap akun. Nah, kemudian yang keempat itu ada penyusunan neraca saldo penyesuaian. Nah, sebenarnya sebelum penyusunan neraca saldo penyesuaian itu ada penyusunan neraca saldo dulu. Nah, neraca saldo ini itu tuh digunakan untuk memastikan bahwa debit dan juga kredit dalam buku besar itu seimbang. Nah, kemudian nanti disesuaikan. Nah, disesuaikan ini itu tuh digunakan untuk mengoreksi ataupun menyesuaikan saldo akun yang perlu diubah dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian eh, penyusunan neraca saldo ini itu tuh juga digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk step selanjutnya itu kan ada penyusunan laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini tuh disusun sesuai dengan neraca saldo penyesuaian tadi. Nah, di laporan keuangan itu isinya tuh ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga ada laporan arus kas. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, dan juga laba bersih di akhir periode. Nah, jadi akun ini tuh nantinya akan dipindahkan ke akun modal ataupun ekuitas dari pemilik. Nah, kemudian ada jurnal pembalik. Nah, di jurnal pembalik ini itu tuh digunakan untuk
membalikan beberapa jurnal penyesuaian di awal periode ke akuntansi berikutnya. Next. Selanjutnya itu ada laporan keuangan BUMN dan juga BUMD. Untuk laporan keuangan BUMN sendiri, BUMN dan BUMD adalah dokumen yang berisi informasi terkait keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan BUMN atau BUMD dalam satu periode tertentu. Nah, dokumen ini itu disusun secara rutin, biasanya itu setiap tahun dan berfungsi sebagai alat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Jadi tujuan utama dari laporan keuangan ini itu untuk memberikan informasi yang jelas, sah, dan terpercaya mengenai kondisi finansial perusahaan yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD. Nah, laporan ini itu memberikan gambaran yang jelas tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran BUMN maupun BUMD, sehingga semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan pemegang saham itu, dapat memahami dengan baik bagaimana perusahaan tersebut itu dikelola. Kemudian, laporan keuangan BUMN ataupun BUMD itu disusun dan disajikan dengan basis aktual, sehingga akan menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Basis akrual itu merupakan metode pencatatan transaksi keuangan di mana pendapatan dan beban itu diakui pada saat terjadinya hak atau kewajiban yang timbul tanpa memperhatikan kapan uang kas itu benar-benar diterima ataupun dibayarkan. Kemudian ada karakteristik laporan keuangan BUMN ataupun BUMD. Yang pertama itu ada akuntabilitas, artinya itu laporan keuangan tersebut itu berisikan tentang tanggung jawab BUMN dan BUMD dalam menggunakan semua aset dan juga uh, sumber daya yang digunakan, dan juga di sini tuh harus transparansi, jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ataupun disembunyikan kepada pengguna laporannya. Kemudian yang kedua itu ada kepatuhan, artinya itu laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan dalam PSAK ataupun SAP. Jadinya tuh laporan itu harus sesuai dengan ketentuan dan juga standar yang sudah ditentukan. Kemudian ada keterbandingan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Yang terakhir itu ada relevansi, artinya laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan juga informasi terkait laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang pengguna laporan tersebut untuk membuat keputusan. Next. Nah, kemudian laporan keuangan BUMN dan BUMD yang dihasilkan itu, yang pertama ada neraca. Nah, neraca ini itu menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, serta ekuitas, dan itu memberikan gambaran tentang struktur keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sendiri itu menyajikan hasil usaha berupa pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode tertentu. Nah, laporan ini itu juga menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri itu menunjukkan pergerakan kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu yang nantinya itu memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan tersebut itu mendapatkan dan menggunakan kasnya itu selama kegiatan usahanya. Nah, arus kas sendiri ini terdiri dari tiga aktivitas utama, itu tuh ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Kemudian yang keempat itu adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas sendiri ini itu tuh menyajikan informasi mengenai kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ini itu merinci perubahan akibat dari laba bersih, dividen, ataupun perubahan lain yang dapat mempengaruhi ekuitas. Kemudian ada CALK atau catatan atas laporan keuangan.
Ini itu menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci maupun analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan di dalamnya itu juga mencakup metode akuntansi yang digunakan, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lainnya. Kemudian ada laporan realisasi anggaran. Nah, di sini itu laporan ini itu menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama satu periode. Jadi di sini itu laporan ini tuh berisi mengenai anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan realisasinya. Jadi nanti kita dapat membandingkan antara anggaran dan realisasinya apakah sudah sesuai ataupun ada sisa ataupun justru berlebihan. Kemudian yang ketujuh ada laporan operasional. Laporan ini itu berisi informasi tentang kegiatan operasional perusahaan, termasuk pendapatan, biaya, keuntungan, dan kegiatan utama yang dilakukan. Nah, laporan ini itu digunakan untuk memantau kinerja keuangan dan juga non-keuangan perusahaan, serta digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis dan juga taktis. Kemudian yang terakhir ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yaitu laporan yang menyajikan perubahan saldo anggaran lebih dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, laporan ini itu mencakup informasi tentang saldo anggaran lebih awal, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi pembukuan, dan saldo anggaran lebih akhir. Kemudian ada pihak yang menggunakan laporan keuangan. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah menggunakan karena pemerintah itu sebagai uh, pemilik BUMN dan juga BUMD, jadi perlu menggunakan laporan keuangan untuk melihat kinerja dari BUMN dan juga BUMD. Kemudian ada investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk melihat uh, keadaan perusahaan untuk menentukan apakah dia akan melakukan investasi ataupun tidak. Kemudian kreditor. Kreditor itu menggunakan laporan keuangan untuk melihat liabilitasnya, apakah dia akan meminjamkan uang ataupun yang lainnya. Kemudian masyarakat, nah masyarakat ini sebagai pengguna laporan untuk melihat keadaan dari perusahaannya, karena kan BUMN juga milik negara, jadi harus memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada lembaga lainnya seperti BPK dan DPR atau DPRD. BPK itu sebagai menggunakan laporan keuangan itu untuk diaudit dan DPRD menggunakan laporan tersebut untuk diawasi ataupun ya melakukan pengawasan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi pada BUMN dan BUMD. Nah, pencatatan transaksi BUMN dan BUMD ini merupakan proses mencatat setiap kegiatan ekonomi dan keuangan yang dilakukan baik oleh BUMN maupun BUMD ke dalam sistem akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk transaksi yang biasa dicatat, antara lain yaitu yang pertama ada transaksi operasional, misalnya seperti pembelian bahan baku, penjualan produk atau jasa, pembayaran gaji, sewa, listrik, air, telepon, dan juga pembayaran pajak serta retribusi. Yang kedua ada transaksi investasi, misalnya berupa pembelian aset tetap, investasi saham, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada transaksi pendanaan, misalnya seperti penerimaan pinjaman, kemudian penerbitan obligasi, dan penyertaan modal pemerintah. Yang terakhir ada transaksi keuangan khusus, misalnya seperti subsidi pemerintah, dividen ke negara, dan penyertaan modal negara atau PMN. Nah, transaksi-transaksi tersebut kemudian dicatat menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dengan mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum dan diklasifikasikan sesuai dengan akun-akun dalam bagan akun. Yang selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa BUMN dan BUMD ini wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana laporan tersebut nantinya harus diaudit oleh auditor independen, biasanya berupa BPK atau akuntan publik, dan juga dilaporkan
BUMN nantinya akan melaporkan kepada Kementerian BUMN, sedangkan BUMD melaporkan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Nah, kenapa wajib dilaporkan? Karena pelaporan ini ditujukan untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya pada BUMN, itu untuk menjamin penggunaan dana negara secara efisien dan tepat sasaran, kemudian menarik investor dan meningkatkan kepercayaan publik, serta meningkatkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Sedangkan untuk pada BUMD ini ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah dan publik. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada standar akuntansi. Nah, standar akuntansi pemerintah itu merupakan standar akuntansi yang dipergunakan oleh negara untuk mencatat anggaran finansial dari negara yang nantinya catatan itu akan saat ketika menentukan kebijakan ekonomi suatu negara. Nah, di sini standar akuntansi pemerintah itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Nah, BUMN dan juga BUMD di Indonesia ini secara umum itu menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berbasis IFRS atau PSAK. Nah, tapi di beberapa pengecualian untuk BUMN dan juga BUMD terutama yang tidak dan memiliki ukuran bisnis yang menengah ke bawah, yaitu menggunakan SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk ekuitas tanpa akuntansi publik. Nah, SAK ini itu digunakan jadi tidak hanya di kalangan yang bisnis besar saja. Next. Nah, selain SAK, BUMN dan juga BUMD itu menggunakan SAP. Nah, jadi SAP ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi yang dilengkapi dengan pengantar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa BUMN dan juga BUMD itu tidak hanya menggunakan satu standar akuntansi, tapi bisa menggunakan dua, yaitu dari SAK dan juga SAP. Nah, di sini BUMN dan juga BUMD itu dapat menggunakan PSAK syariah juga jika terlibat dengan transaksi syariah. Standar ini itu digunakan BUMN dan juga BUMD yang memiliki kegiatan usaha atau transaksi yang terkait dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Jadi, dalam standar akuntansi BUMN dan juga BUMD itu ada 3 standar, yaitu ada SAK, SAP, dan juga ada yang PSAK syariah. Nah, tadi di SAP ini itu tuh masih dibagi lagi, jadi ada 2 basis SAP. Yang pertama itu ada SAP dengan basis kas dan juga SAP yang berbasis dengan akrual. Nah, di SAP yang berbasis kas ini itu tuh akan untuk membuat laporan realisasi anggaran. Jadi seperti yang udah rekan saya jelaskan tadi, kalau di laporan keuangan BUMN dan juga BUMD itu ada laporan realisasi anggaran. Nah, itu tuh pencatatannya itu digunakan standarnya itu menggunakan SAP. Nah, artinya untuk ini itu diakui di saat kas itu sudah diterima oleh rekening kas umum negara ataupun daerah. Nah, jadi SAP berbasis kas ini itu tuh bisa digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, kemudian untuk SAP yang berbasis akrual ini tuh banyak digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan juga ekuitas di pelaporan finansial. Bahkan untuk SAP berbasis akrual ini itu tuh juga bisa digunakan sebagai alat untuk pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang telah diatur dalam APBN dan juga APBD. Next.
Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.